قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang berisikan hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berkisaran tentang Al-Ahkam Al-Fiqhiyah, yaitu hukum-hukum fikih yang insyaallah bermanfaat buat kita semua. Karena setiap dari hadis atau mayoritas dari hadis di kitab ini sangat bersinggungan dengan kenyataan keseharian kita atau di momentum-momentum khusus yang membutuhkan ilmu fikih tentangnya. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis kedua, ketiga, dan keempat dari kitab Umdatul Ahkam. Kita mulai dari dari hadis kedua insyaallah. Dari hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya Allah la yaqbal, tidak menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatha, jika berhadas, hatta yatawadda, sampai dia wudu terlebih dahulu. Sebelum dia berwudu itu tidak sah salatnya, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla salatnya. Sudah paham belum ibu-ibu? Udah paham? Ya udah, kita lanjut ke hadis berikutnya. Cepat-cepatlah paham biar cepat selesai kajiannya ya. Pak Agung ya? Ya Pak. Iya. Jadi kalau cepat paham selesai. Lanjut hadis sampai hadis 4 selesai. Alhamdulillah ya. Tapi ya kita pengen mendalami ya. Di sini la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kalimat la yaqbalullah, Allah Ta'ala tidak menerima. Allah Ta'ala tidak menerima. Yang dinafikan di sini adalah al-qabul, penerimaan. Penerimaan Allah Ta'ala terhadap suatu amalan ada beberapa macam. Ya, penerimaan amalan ada beberapa macam. Yang pertama, qabulu as-sihah, penerimaan dari segi keabsahan amalan. Yang satu, pertama, penerimaan dari segi apa? Keabsahan amalan. Kedua, qabul al-ijza',
Penerimaan dari segi kecukupan amalan. Kecukupan amal, ijza namanya, ijza. Ya. Kecukupan amalan itu ijza. Yang ketiga, qabul ats-tsawab, penerimaan dari segi ganjaran. Ya. Jadi penerimaan Allah terhadap amalan ada 3 macam. Yang paling basic yaitu qabul as-sihah, penerimaan akan keabsahan dari segi keabsahan amalan. Yang kedua, qabul al-ijza, penerimaan dari segi kecukupan amalan. Yang ketiga, qabul ats-tsawab, penerimaan dari segi ganjaran amalan. Saya udah wolos-wolosin loh, Bu. Udah saya slow-slowin, kalau masih ketinggalan juga berhenti aja deh. Ya. Ini udah lemes nih saya nih, ya. Kalau saya cepetin protes nanti susah kecepatan. Yang pertama, penerimaan dari segi keabsahan. Keabsahan amalan belum tentu cukup kadang-kadang. Ya, belum tentu cukup. Kadang-kadang begitu. Amalannya sah, tapi belum mencukupi. Ada kadang gitu. Nah, amalan yang mencukupi kadang belum tentu dapat pahala gitu. Sahnya amalan kadang belum tentu dapat pahala. Ya. Tapi kalau amalan udah tidak sah, maka sudah pasti tidak cukup dan tidak dapat pahala. Oke. Perlu contoh nggak ibu-ibu? Kayaknya nggak usah deh, kayaknya langsung aja deh. Ya. Contohnya, amalan yang sah itu berarti kan memenuhi apa? Syarat sah dan rukunnya gitu loh. Ya kan? Syarat sah dan rukunnya. Dan penerimaan dari segi ijza, kecukupan amalan, yaitu memang memenuhi kriteria yang sama. Saya kasih contoh begini. Ketika seseorang salat dan dia dalam keadaan suci, ya, tidak berhadas sama sekali dan tidak terdapat padanya najis, artinya syarat sah salat terpenuhi semua, maka diterima nggak amalan salatnya? Diterima dari segi apa? Keabsahan salat. Oke? Keabsahan salat diterima. Tadinya begitu ya. Ya. Cuman dia sudah berusaha, ketika berdiri dia salat, dia membaca Al-Qur'an. Nah, setelah doa iftitah dia membaca 3 kali Qul huwallahu ahad. 3 kali Qul huwallahu ahad. Oke, paham? 3 kali Qul huwallahu ahad. Kenapa ketika dia telah selesai membaca 3 kali Qul huwallahu ahad, dia ruku' habis itu. Oke? Nah, ini kan bisa membuat tidak sah loh salat ini. Karena apa? Kau coba, kenapa bisa tidak sah? Tidak? Ayo, kenapa kok tidak sah? Dia pas diri itu baca 3 kali Qul huwallahu ahad. Tidak? Karena tidak baca Al-Fatihah. Iya. Iya. Kata Nabi SAW, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia sengaja bisa tidak sah. Tapi dia beralasan begini, loh, saya ini sudah baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Bukan kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran.
Maka kalau baca 3 kali ini, maka seolah-olah telah membaca seluruh dari Al-Quran. Apakah membaca 3 kali Al-Fatihah diterima secara ijza dan kecukupan untuk membaca salah tadi kalimat. Apakah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, apakah itu mencukupi membaca Al-Fatihah dalam salat atau tidak? Tidak cukup. Ya, begitu ya. Itu maksudnya qabul al-ijza, diterima dari segi kecukupan. Ya. Oke. Ada nggak contoh lainnya seperti itu? Orang melakukan suatu amal dan merasa udah cukup lah. Contoh lain. Dia pengen sedekah seperti fulan, jadi orang dermawan. Kemudian dia melihat hadis tentang sholat duha, yang mana itu seluruh persendian itu ibarat sedekah di sholat duha. Akhirnya kemudian dia sholat duha. Ya, alhamdulillah selesai sholat duha 2 rakaat. Lagi jalan ketemu orang fakir miskin. Ya, dan mungkin meminta sesuatu padanya, meminta infak. Dia bilang, afwan, saya sudah infak kepada antum tadi waktu duha. Loh, kapan Pak? Saya nggak ngerasa. Loh, tadi kan saya udah sholat duha. Cukup nggak sholat duha itu menginfakkan dia? Enggak cukup, itu namanya gitu loh. Itu maksudnya. Ngerti ya? Allah menerima keabsahan sholat duhanya. Tapi untuk masalah, emang sholat duha setara amalnya dengan infak, betul. Tetapi ketika dia seharusnya infak di momentumnya, itu bukan berarti berarti sudah infak saya. Enggak gitu. Gitu ya. Nah, parkir motor di masjid. Ya. Kemudian pas mau keluar dicegat sama penjaga parkiran masjid. Pak, infaknya Pak. Udah tadi duha. Perasaan tadi duha tutup masjid Pak. Enggak, saya duha tadi sholat duha, udah selesai infaknya. Bingung tuh tukang parkir, bingung itu. Ini jemaah dari mana nih orang kok bingung. Apakah mencukupi? Tidak. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, qabul as-shawab. Diterima dari segi pahala, ganjaran. Ada kala amalan diterima secara pahala. Ya. Amalan ini diterima juga secara yang kedua tadi, kecukupan, udah cukup, ya. Nah, tapi tidak ada pahalanya. Bisa nggak? Bisa. Atau pahalanya kurang gitu loh. Ya. Kalau nggak kurang, 0 pahala, cuma menggugurkan kewajiban. Contohnya apa? Orang minum khamr sampai 40 hari ke depan, sholatnya nggak ada pahala. Maksudnya nggak diterima. Kata Nabi nggak diterima sholatnya selama 40 malam. Maksudnya tidak diterima secara pahala. Kalau dibilang sah sholatnya selama dia sudah sadar. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya. Ya. Kalau dibilang sah sholatnya. Kalau dibilang mencukupi, ya mencukupi sholatnya. Tapi dari segi ganjaran tidak diterima. Begitu juga dengan sholatnya orang yang nonton film-film perdukunan atau baca zodiak atau lihat tayangan-tayangan paranormal, peramal, ya, atau bergaul dengan para psikolog. Para psikolog ini bukan para orang-orang, bukan. Para psikolog ini digabung. Para strip psikolog, beda ya. Para psikolog, kalau ada spasi itu artinya orang-orang psikolog gitu loh. Enggak, ini maksud saya para psikolog seperti parabola, parameter, para gitu. Para ini kan artinya setengah. Iya. Ya kan? Parabola setengah bola. Parameter setengah meter. Para normal, setengah gila.
dan para psikolog setengahnya psikolog, setengahnya halu ya. Para psikolog ini biasanya setengah psikolog tapi setengahnya ngomongin masalah-masalah gaib. Itu namanya para psikolog tuh. Biasanya begitu. Nah, seorang yang berprofesi sebagai para psikolog ini, dia suka membicarakan tentang penampakan-penampakan fulan dan fulan. Ya, seperti indigo gitu. Ya. Maka mempercayai orang-orang indigo ini yang mengklaim diri bisa ngelihat, itu bisa apa? Bisa membuat sholat tidak berpahala sampai 40 hari ke depan. Kecuali kalau dia taubat dari itu semua, baru bisa diterima baru ada pahalanya. Begitu ya. Nah, sekarang di hadis Nabi, Allah tidak menerima sholat seorang dari kalian jika berhadas sampai apa? Dia berwudu. Nah, tidak diterimanya di sini tidak diterima dari segi apa? Pahala, kecukupan, atau sah? Keabsahan sholat nggak diterima. Otomatis kalau sholatnya nggak sah, ada kecukupan nggak cukup, dan pastinya nggak pahala, gitu loh. Ya begitu ya. Allah tidak menerima sholat seorang dari kalian jika dia berhadas. Nah, yang dimaksud dengan hadas di sini, kalau di hadis ini karena ada hatta yatawadda sampai dia wudu, maka maksudnya di sini hadas kecil. Hadas kecil seperti buang angin, BAB, BAK, tidur pules, nyenyak, ngigo, ngorok, ngidur. Kemudian apa lagi? Makan daging unta, kemudian apa lagi pembatal? Keluarnya madhi, keluarnya wadi. Kemudian menyentuh kemaluan dengan syahwat, membatalkan wudu. Menyentuh yang bukan mahram dengan syahwat bagi mazhab Malik membatalkan wudu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i menyentuh mahram non mahram dengan kulit tanpa syahwat pun dalam mazhab Syafi'i dibatalkan. Oke? Itu hadas kecil tuh. Ya, harus wudu kalau mau salat. Oke, jadi tidak diterima secara keabsahan, tidak sah salatnya. Oke. Sampai dia berwudu. Lah kalau misalnya hadas kecil saja membuat salat tidak diterima, apalagi hadas besar. Seperti apa? Junub. Seperti apa lagi? Haid dan juga nifas. Begitu wallahu a'lam. Faedah hadis ini apa? Pertama, faedah hadis ini yang pertama, salatnya orang berhadas tidak diterima sampai bersuci. Salatnya orang berhadas tidak diterima sampai ya bersuci. Baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Oke. Salatnya orang yang berhadas ya tidak terima sampai dia bersuci. Baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Tidak diterima isi, tidak diterima apa? Keabsahannya, berarti tidak ada pahala. Baik, kemudian faedah kedua, hadas itu membatalkan wudu dan sholat. Hadas itu membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Ya, jadi kalau dirinya suci, kemudian tiba-tiba buang angin, ya, batal wudunya, nggak suci lagi, gitu loh. Lagi sholat, dia buang angin, batal wudunya, walaupun lagi salam. Udah salam, kentut pas salam. Nah, tapi sekarang pendapat yang lebih saya pilih adalah salam kedua itu ucapan salam kedua itu termasuk juga rukun, jemaah. Ya, jadi sebelumnya saya mengikuti pendapat yang salam itu yang rukun cuman satu salam pertama aja, tapi ternyata yang lebih sahih wallahu alam dua-duanya termasuk. Jadi salat belum selesai kalau belum selesai dua-duanya salam. Maka kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi selesai, baru dia kemudian keluar angin dari
dari belakang. Ya, dan itu ada ya seperti itu, kesian banget itu orang. Nanggung sedikit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya setelah salam kedua, puas-puasin dah, silakan. Ya kan? Keluarin. Tapi ini qadarullah di salam terakhir. Batal enggak salatnya? Batal enggak? Batal. Wudunya batal enggak? Batal. Apakah dia harus mengulang salat lagi? Enggak, dia harus wudu dulu. Iya. Lah iyalah. Lah wudu dulu lah. Lah kepriwe? Lu wudu dulu lah. Itu faedah kedua. Kemudian faedah ketiga, ini menunjukkan taharah, bersuci ya, adalah syarat sah salat. Bersuci adalah syarat sah salat. Syarat sah salat itu beda dengan syarat wajib salat. Pak ya. Ada syarat sah salat. Di sini agak sedikit crowded nih. Kalau bisa Bapak mungkin di tempat akhwat aja nggak apa-apa. Di tengah-tengah kayaknya seru tuh Pak. Ya, merinding nanti ya. Jadi taharah, bersuci adalah syarat sah salat. Syarat sah salat itu beda dengan syarat wajibnya salat. Ya. Syarat wajib salat itu kan kayak Islam, balik, berakal gitu. Ya, Islam, balik, berakal. Berarti kalau dia gila, hilang akalnya, pikunnya itu lebih dari 50%, itu nggak wajib sholat. Pingsan, nggak wajib sholat. Ya. Islam akil balik gitu loh. Iya. Kalau belum balik belum wajib. Orang tuanya yang wajib untuk mengingatkan. Itu syarat apa? Syarat diwajibkannya sholat, Pak. Iya. Syarat sah sholat apa? Menghadap kiblat, masuk waktunya, suci dari hadas, suci dari najis, baik pakaian, tubuh atau tempat. Itu syarat sah sholat. Itu. Ya. Baik, itu hadis yang kedua sudah selesai insyaallah. Sekarang kita menuju ke hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha. Qalu, dari tiga sahabat nih, Ibnu Amr, Abu Hurairah, dan Aisyah, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wailul lil a'qabi minan nar. Celaka, ada ancaman bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudu. Celaka, ancamannya berupa api neraka. Wail ini ada dua makna. Makna pertama al-azab wal halak, yaitu azab dan kehancuran. Ini makna wail pertama. Kipas angin ini enggak bisa dikesinin, Pak. Nah, iya. Yang di sebelah sini kurang kerasa nggak, Pak? Kurang. Udah biasa kepanasan. Biasa dicengin ya, Pak. Kok biasa kepanasan? Ya. Wail itu azab. Yang mana pertama wail atau azab atau halak, azab atau kehancuran. Makna kedua dari wail menurut sebagian ahli tafsir adalah suatu lembah di neraka. Makanya ayat-ayat yang menyebut wail di awal ayat itu, yaitu maknanya suatu lembah di neraka jahanam. Wailul lil mutaffifin, dapat. Wailul yauma idzil lil mukadzibin, dapat. Wailul likulli humazatil lumazah, dapat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un, dapat semua. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim
Wailul lahum mimma yaksibun, dapat lagi. Itu ancaman azab neraka itu di lembah tuh, di lembah di neraka. Auzubillahi min dzalik. Nah, di sini ancaman ini, azab ini untuk siapa? Di sini ancaman untuk bagian tubuh yang disebut aqab, jamak dari aqib, yaitu akhir dari kaki. Ujung kaki bagian belakang. Ya, yang dimaksud di sini adalah penghuni. Yang dimaksud adalah ashabnya, pemilik kaki tersebut, pemilik tumit tersebut. Jadi aqab jamak dari aqib maknanya adalah ujung belakang kaki. Nah, ujung atau bagian belakang kaki biasanya dilalaikan oleh orang yang berwudu. Apalagi kalau gaya wudunya itu gaya sopir truk. Ya misalnya asal aja gitu kan. Kakinya nggak didalek, nggak dipijit-pijit, nggak diarsir dengan tangan, tapi cuman kayak gocek bola lah gitu. Nah gitu doang tuh, kayak gocek bola tuh. Iya, bagian belakangnya nggak diperhatiin. Iya, deres banget, tapi nggak terarsir semua bagiannya. Ini kayak anak-anak nih, beberapa sopir-sopir, beberapa bukan profesi ya, sebenarnya beberapa om-om tuh kayak gitu. Ya. Kebiasaan kali dari kecilnya nggak diperhatiin sama orang tuanya. Akhirnya apa? Ya udah, bagian belakang kaki nggak kena itu. Itu terancam. Kalau misalnya masih kering, terancam. Terancam apa? Terancam dapat azab dan neraka. Nauzubillah min dzalik. Faedah hadis ini, ya. Faedah hadis ini. Pertama, wajibnya memperhatikan anggota wudu untuk dibasuh atau diusap. Wajibnya memperhatikan anggota tubuh, dia basuh atau diusap. Kalau memang harusnya dibasuh, kalau diusap nggak sah, nggak aci. Iya. Contoh wajah diusap, enggak, wajah itu dibasuh. Lo bedanya basuh mengusap apa? Basuh itu mencuci, berarti membutuhkan air yang lebih banyak. Bukan cuman lembapan basahan kecil, bukan. Yang diusap apa? Yang diusap cuman kepala sama kuping. Ya. Gitu. Jadi wajibnya memperhatikan anggota wudu. Sehingga tidak apa? Tidak ada yang luput walaupun sedikit. Yang kedua, ancaman keras untuk orang yang tidak sempurna wudunya. Ancaman keras untuk orang yang tidak sempurna wudunya. Mungkin bagi sebagian orang perkara ini kok repot banget sih sampai masuk neraka. Iya, berbahaya loh. Ancamannya ada. Ya. Kemudian yang faedah berikutnya, wajib membasuh kaki dalam wudu, bukan mengusap. Wajib membasuh kaki dalam wudu, ya bukan mengusap. Kalau mengusap berarti itu mengusap apa? Mengusap khuf atau stocking atau kaos kaki atau sepatu. Itu diusap bagian atasnya. Ya, tapi kalau kaki ketika tidak pakai sepatu atau sepatu yang dilepas, maka dia wajib dibasuh dengan air. Nah, otomatis kalau misalnya ada beras atau nasi nempel di bagian bawah kaki, itu dicopot nasi, jangan dibetahin di situ. Buat besok, ya. Jangan. Ya, Pak, ya Bu, ya. Iya. Atau ada tempelan permen karet di kaki habis nginjek permen karet. Ya. Dibasuh. Tapi permen karetnya nggak dicopot. Sah nggak wudunya? Ini masuk ini. Masuk di sini ancaman ini karena ada ikhlal, ada yang belum kena bagiannya. Stiker misalnya atau apa ya, keinjak gitu kan. Dan semisalnya. Makanya ketika berwudu, kaki itu didalk, yaitu dipijit-pijit pakai tangan gitu, diarsir, siapa tahu ada yang nempel begitu lembutnya sehingga kulit bagian itu tidak kena, dan itu masuk ancaman dalam hadis ini. Oke. Baik, kita lanjut ke hadis keempat. Ini terakhir Bu, tenang aja, sebentar lagi kita selesai kok. Pulang, sebentar pulang. Hadis yang keempat.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafdhin li muslimin falyastanshiq bimin kharayhi minal ma' wa fi lafdhin man tawaddaa falyastanshiq." Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian berwudu, ya, idza tawaddaa ahadukum, jika salah seorang dari antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya, thumma liyantathir, atau dalam riwayat lain liyastanthir, kemudian keluarkan. Nah, di sini maksudnya menjadikan air ke dalam hidung itu dengan cara istinsyak, yaitu menghirup dengan hidung, bukan masukin pakai pipot atau pakai apa, jangan. Ya, dihirup pakai hidung, diisep pakai hidung, gitu. Iya. Ya berarti pakai tangan kanan wadahkan air. Langsung pakai hidung, bukan dimasukin atau palanya di keran gitu kan, di bawah keran gitu, kerannya dinyalain, masukin, ngocorin gitu, atau pakai selang, ya enggak lah, ya, atau dicowel gitu terus dimasukin gitu, ngupil gitu, enggak gitu cara masukinnya, melainkan istinsyak. Dan anjurannya kalau bukan puasa, ya, yaitu mubalaghah fil istinsyak, yaitu ngirupnya itu lebih kenceng gitu loh, bersungguh-sungguh lebih gitu. Ya, kecuali kalau lagi puasa, karena khawatir masuk kemudian ketelan kalau lagi puasa, ya. Iya. Kalau emang mau nelen jangan lewat hidung, nelen lewat mulut aja sekalian gitu kan. Buka puasa iftar langsung. Nah, di sini kalau dia istinsyak, maka bawanya pakai tangan kanan, bawa airnya tuh. Untuk istinthar, ngeluarinnya dia pakai tangan kiri, disempitkan hidungnya dengan tangan kiri gini, ya gitu, kayak gini nih, gitu, gitu. Jadi kedua tangan berfungsi, itu sunnahnya seperti itu. Oke, falyastansir. Nah, ini perintah. Dan dalam riwayat lain juga diperintahkan madmadah, yaitu kumur-kumur. Kemudian wa man istajmara falyutir. Barang siapa melakukan istijmar, hendaknya dia melakukannya sejumlah hitungan ganjil. Apa itu istijmar? Istijmar adalah beristinja menggunakan batu atau yang semisalnya, yaitu media yang memungkinkan untuk membersihkan kotoran atau najis dari duburnya atau dari kemaluannya. Laki-laki misalnya kencing di kebun karena sudah apa? Bukan sudah biasa, Pak. Jangan sudah biasa, keri, kesian. Berarti nggak pernah kencing di WC dong dia. Kencing di kebun karena kebelet. Atau bukan di kebun, misalnya di pinggir jalan, di trotoar, karena sudah waktunya, gitu kan? Nggak bisa ditahan. Daripada di dalam bis, maka di jalanan misalnya, di trotoar. Pakai apakah dia? Seboknya? Hah? Firaun? Oh, daun, iya daun. Iya, pakai daun. Daun. Tisu boleh? Tisu boleh. Karena agak kasar permukaannya. Apa tadi, Pak? Batu. Ya. Tapi jangan batu yang tajam, kesian, ya. Ntar sunat jadinya, bukan cebok itu. Yang ketiga, yang keempat, apalagi bisa apa? Pakai pakaian dia bisa nggak? Pakai baju dia gitu, ujung baju. Ya malah itu malah nambah parah, itu malah nularin najis. Jangan. Pakai baju orang, ini nambah penyakit. Apa nggak ada air? Ternyata dia ada air. Aqua. Wah, eman-eman lah 4.000 aku nanggung. Janganlah pakai daun aja.
Sah atau tidak istinjanya? Sah. Bukan masalah nyerap, yang penting telah terhilangkan dari ini. Kan bisa aja daun seret gitu kan, hilang dari kulit kemaluan. Bisa dengan daun. Insya Allah ya, tergantung daunnya ya. Tapi ada air, cuman malah pakai batu, bisa nggak? Bisa, sah, nggak apa-apa. Ada air tapi pakai tisu, sah nggak? Sah, nggak masalah. Itu untuk apa? Untuk istinja, menghilangkan najis. Kalau untuk wudu ada air dia pakai tisu, sah nggak? Ya enggak lah, gimana wudu pakai tisu? Ya, begitu. Ibu-ibu kok agak lemes bu? Apa banyak pikiran atau gimana bu? Hah? Banyak pikiran? Atau ini banyak yang lagi ini ya, lagi liburan ya? Libur panjang, ya. Hah? Taraweh? Oh rame? Kok seperti pada membisu gitu, ada apa? Hah? Nah, ketawa gitu lah biar kedengeran kayak ada kehidupan di sana. Khusyuk apa rak mudeng kan beda, khusyuk sama enggak mudeng. Jadi kalau istijmar, maka hendaklah dia dengan hitungan ganjil. Apa ganjilnya di sini? Dalam riwayat yaitu dengan 3 batu. Berarti sebagian ulama mengatakan 3 batu yang berbeda. Namun sebagian ulama lainnya memaknai bukan batu yang berbeda, yang penting jumlah olesannya yang berbeda. Makanya itu yang disebut apa? Kalau cebok itu hendaknya ganjil. Gitu. Minimal 3 lah, 3 kali cebok. Gitu. Oke? Gitu. Ya. Yoi. Udah jangan berisik, pas disuruh diem, harusnya diem malah ngobrol. Disuruh ngobrol enggak ngobrol, malah ketawa. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Nah, kalau dia jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana, karena dirinya tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Itu dulu kalimatnya. Apa maksudnya? Di zaman dulu namanya mau berwudu setelah bangun tidur itu berwudu dari bejana, belum ada keran kayak sekarang. Ya, sehingga kalau mau wudu celupin tangan ke air yang buat wudu, itu dulu kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ada apa? Keran, ada shower gitu kan. Dulu nggak ada. Ya. Makanya ada hadis ini. Kalau misalnya mau berwudu, jangan langsung cemplungin tangan di bejana air wudu. Kan dulu kan wudunya langsung dari ini, Bu. Dari bak gitu atau gentong. Kayak orang-orang tua kita bilang kalau wudu jangan dari gayung. Gitu. Melainkan gayungnya yang disimbah gitu loh. Ya. Kalau dari gayung apa takutnya kotor gitu tangan kita, gitu. Ya, sekarang udah ada gayung, mungkin dulu nggak pakai cidukan gayung, melainkan langsung tangan langsung masuk itu. Begitu. Jadi bisa minta tolong sama orang untuk as-sob yaitu apa mengalirkan apa namanya? Menuangkan. Gitu, ya. Nah, tapi tetaplah ini menjadi suatu syariat. Bagi yang bangun tidur, cuci tangan dulu 3 kali sebelum mulai wudu. Ya. Apakah ini wajib atau sunnah? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan ini wajib, tapi jumhur ulama mengatakan ini sunnah. Anggaplah ini sunnah. Ada pertanyaan lagi. Apakah ini cuma di tidur malam atau yang penting tidur, semua tidur? Paham enggak pertanyaan ini, jemaah? Maka wallahu alam, ada pendapat yang mengatakan, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya mengatakan ini cuma buat tidur malam. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ini buat tidur secara mutlak. Mau malam kek, mau siang kek.
Tapi kan ilatnya apa? Ini Imam Ahmad melihat sebab kok beliau berpendapat malam saja, karena lafal hadisnya la yadri aina batat yaduhu, dari kata bata, batat yaduhu. Bata ini di sini maknanya sebenarnya malam secara bahasa. Dari zahir lafal malam, bata yabitu, batat di sini malam. Jadi Imam Ahmad melihat ke zahir lafal hadis. Kalau ulama lainnya, Imam Syafi'i dan lainnya, bukan melihat ke zahir lafal hadisnya, tapi melihat ke illat dan sebabnya. Apa sebabnya kok diperintahkan untuk mencuci tangan sebelum wudu setelah tidur? Sebabnya adalah fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia enggak tahu tangannya kelayapan kemana. Itu kelayapan bahasanya. Bahasa kita, kalau bahasa Arab bukan kelayapan. Iya. Kan kita nggak tahu kalau tidur tangan kemana gitu kan. Tapi kalau memang kita ikut pendapat bukan hanya malam, siang juga bisa, pagi juga bisa, yang penting tidur, maka yang dimaksud adalah tidur yang memang nyenyak. Tidur nyenyak dan yang memungkinkan tangan kita kelayapan kemana-mana. Adapun tidur yang nyenyak tapi nggak memungkinkan tangan kita kemana-mana, maka nggak masuk hadis ini. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, kalau misalnya khotib lagi khutbah Jumat, aktivitas bapak apa? Merem. Merem apa tidur? Merem, ya, oke. Tidur ayam-ayaman. Nah, ada yang tidur pulas nggak ketika itu? Ada, sampai ngorok ada. Saya pernah merasakan penderitaan itu menjadi khotib, punya jemaah yang ngorok. Itu suatu penghinaan buat diri saya sebenarnya. Ya. Tapi biarin, ya. Jihadnya di situ dia. Batal nggak wudunya dia? Batal karena dia tidur begitu so deep gitu loh. Begitu dalam tidurnya, lebih dalam daripada khutbah yang kita sampaikan. Nah, ketika dia begitu dalam sampai ngorok, ada nggak potensi tangannya kelayapan kemana-mana? Enggak, biasanya enggak. Iya, karena tangan pun malu mau kemana-mana. Iya, karena jemaahnya banyak. Iya, ada yang mungkin, ada yang tidak, tapi umumnya tidak. Kalau menurut survei saya, yang tidur di jemaah Jumat itu rata-rata tangannya itu rapih, proporsional gitu, sesuai dengan harga diri pemiliknya gitu loh. Jadi dia tangannya nggak mau kemana-mana. Kecuali kalau mungkin dia tidurnya rebahan, telentang, atau tengkurap lagi Jumatan atau kapanpun, itu posibilitas besar buat tangannya kelayapan kemana-mana. Ya. Nah, kalau tidurnya kayak gitu, baru hadis ini masuk. Tapi kalau pas Jumatan, khutbah Jumat, dia ketiduran sampai ngorok misalnya, batal wudunya. Ketika dia bangun pas qomat atau pas Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat, itu pasti bangun, insyaallah bangun itu, hakul yakin bangun dia. Ya. Maka dia kemudian harus apa? Wudu. Ke kamar mandi atau ke tempat wudu. Apakah dianjurkan 3 kali di sini untuk ini sebagai pembersihan? Enggak. Karena apa? Karena insya Allah enggak kelayapan. Pas dia cium sama aja kayak tadi namanya, enggak masalah. Aroma terasi karena tadi habis makan sambil terasi. Nah, beda halnya dengan tidur yang pulas dan terentang rebahan ya. Enak banget. Bangun-bangun tuh mata merah. Itu nggak tahu tangannya kemana, nggak tahu. Makanya seperti ini, menurut jumhur dianjurkan untuk apa? Untuk mencuci tangan 3 kali sebelum wudu. Begitu. Taib. Begitu pula kalau mau wudu apapun sebenarnya ada anjuran juga untuk mencuci tangan sebelum wudu. Iya, itu anjuran. Tapi di luar konteks tidur. Kayak sekarang nih, tiba-tiba ada yang mau pipis. Habis pipis dia mau wudu. Sunnah nggak untuk mencuci tangan sebelum wudu? Sunnah, tapi sunnahnya bukan beda dengan sunnah yang ini. Karena ini sunnah setelah bangun tidurnya. Yang tadi sunnah sebelum wudu, beda ya. Dalam lafal Muslim dikatakan hendaknya memasukkan air ke dalam kedua rongga hidungnya, yaitu istinsyak, ya, menghirup air. Dalam riwayat lain, man tawaddaa falyastansyiq. Barang siapa yang berwudu, hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya dengan nafasnya. Lebih tepatnya diterjemahkan menghirup air ke dalam hidungnya dengan
nafasnya. Karena kalau memasukkan itu seolah-olah harus dimasukin dengan alat atau gimana? Enggak, bukan dengan level itu, tapi dengan menghirup. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan jika kita untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada jemaah yang ingin bertanya silakan. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Bagaimana memaksimalkan penggunaan air dalam berwudu agar tidak mubazir dalam penggunaan air? Iya, penggunaan jazakallahu khairan. Penggunaan air dalam berwudu itu haram atau makruh ketika israf, haram atau makruh. Ya. Kalau itu sampai had israf atau mubazir seperti menghamburkan air dengan sengaja, maka ini bisa menjadi maksiat. Karena kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir mereka adalah saudara syaitan. Barometernya adalah ketika secara urf hal itu dianggap melebihi batas, seperti keran ditutup dibuka gede-gede, ngocor lebar, ini pasti mubazir. Ya. Yang sahih adalah keran dibuka sedikit saja. Ya, sedikit yang mencukupi saja. Ya, yang mencukupi saja. Maka ini afdal. Dan dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Makaidis Syaitan karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan tentang masalah mubazir dan bagaimana Imam Ahmad dan para salaf itu sangat mencela orang-orang yang berwudu dengan israf atau mubazir. Ya. Jadi cukup air kerannya sedikit saja. Ya, 1 gayung aja misalnya. Tidak lebih, itu lebih afdal. Sebenarnya bukan hanya wudu, mandi pun begitu. Makanya mandi dengan shower itu relatif lebih irit. Mandi dengan gayung lebih enak bagi orang lama memang. Ya, orang lama maksudnya orang yang sudah perlu lebih memikirkan akhirat ya. Adapun bagi anak-anak sekarang banyak pakai shower. Sebenarnya itu lebih irit selama showernya bukan shower hotel yang sekali keluar itu satu lingkaran penuh semua keluar. Nah itu bisa mubazir itu. Sebagian hotel showernya itu maksimal banyak airnya, lebih dari keran. Ya, tapi kalau yang tipis-tipis itu lebih irit, lebih afdal, lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW dari segi iritnya air untuk mandi atau wudu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Lanjut. Silakan. Ada lagi enggak? Iya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak, baru datang, Pak. Masya Allah. Kalau setelah sholatnya selesai ya, setelah sholat baru kita sadar bahwa tangan kita ini ada cat yang nempel. Itu perlu diulang atau gimana? Cat yang nempel Menghalangi wudu kita kan? di bagian anggota wudu. Maka dengan ada itu setelah selesai sholat, menurut jumhur ulama yang lebih ihtiyat, yang lebih berhati-hati adalah dia menghapus bekas cat itu sebisa dia, kemudian mengulang wudu dan mengulang sholat. Iya, diulang lagi. Wallahu a'lam. Iya. Silakan ibu-ibu, ada nggak? Para umahat, katanya rame, nggak ada yang nanya. Iya. Ya, mana ibunya? Halo? Ustaz, Ya. kalau kentut yang seperti apa yang membatalkan wudu kita? Ya, kayak gimana aja modelnya terserah, Bu. Ya bebas, gaya bebas, mau gimana aja. Seperti apa? Terkadang kan juga wudu itu katanya kan kalau tidak bau atau tidak berbunyi. Apakah sesuatu yang keluar hanya angin itu membatalkan walaupun dia tidak bau atau tidak bau? Ya, kalau sesuatu yang keluar dari bokong dan itu angin itu namanya kentut selalu, Bu. Selalu always. Selalu always. Walaupun dia Tidak bau. Tidak berbunyi, tidak bau, tapi angin keluar. Kerasa nggak angin keluar? terkadang nggak terasa gitu atau Selamat gitu loh. Ustaz. Hah? Kayak jalan gitu tapi nggak ada dorongan dari dalam. Ya. Kayak ada yang jalan gitu ya. Itu jin mungkin jin. Itu bagaimana Ustaz? Apa kita berhenti saja sholatnya? Itu gini,
begini, kalau memang itu hanya hal yang jalan kecil dan itu seperti syubhat, ada yang keluar kecil dan itu apakah itu termasuk itu atau tidak? Wallahu alam, itu bukan. Insya Allah mudah-mudahan bukan. Ya, entah itu godaan syaitan atau mungkin itu dimaafkan bagaimana? Karena Nabi SAW kan mengatakan kalau kalian ragu tentang ini kentut atau enggak, maka ada aromanya atau bagaimana, suaranya atau gimana. Ternyata enggak ada semua. Jadi namun ketika itu adalah angin, yakin ini angin keluar gitu loh. Tapi emang enggak ada suara, enggak ada bau. Kalau itu ya kentut namanya, itu batal. Tapi kalau yang seperti yang tadi Bapak bilang, seperti yang jalan atau sisa-sisa atau gimana gitu, maka itu semoga itu tidak. Teruskan. Sebentar, dan juga misalnya kadang perut kita itu berbunyi sesuatu. Kalau kita duduk, bunyinya seperti bunyi kentut, gitu. Dia padahal ini memang getar gitu. Brrr, gitu. Tapi itu bukan kentut karena nggak ada keluar angin. Maka ini bukan kentut, nggak masalah insyaallah. Hanya kalau kita duduk di dekat orang, nungguin apa gitu, sampingnya dua duduk, ada suara dan ada getaran, orang bakal mengira kita apa? Kentut, padahal enggak gitu loh. Makanya kita tabayun, Pak, maaf tadi bukan kentut loh, gitu. Enggak apa-apa. Terkadang jadi kesimpulannya adalah sesuatu yang keluar dari dubur itulah yang membatalkan ya Ustaz ya. Iya, kecuali kalau syubhat seperti itu, seperti kecil dan ini apa ya? Mendesis. Itu Bapak kali, saya enggak, Pak. Ya, yang kedua apa, Bu? Satu lagi Ustaz, saya pernah mendengar ya. Mudah-mudahan ini tahu juga sih ada. Iya. Kita kencing, kita sudah berwudu, kemudian kita kencing. Itu kita cebok aja tanpa kita memegang kemaluan, wudu kita sah. Itu benar nggak sih? Asal jangan memegang kemaluan gitu loh, pas saat kita membersihkannya atau cebok. Ibu pulang aja lah, Bu lah. Itu kan kencing, itu kan udah berhadas, Bu. Siapa yang ngomong sih, lapor sama saya nanti. Enggak. Itu jadi orang tuh kencing, Bu, dia langsung statusnya berhadas, Bu. Batal wudunya. Mau dia cebok dengan gaya apapun, dia udah batal tadi wudunya, Bu. Gaya Romawi kayak gimana gaya Romawi? Batal, Bu, wudunya, Bu. Ya? Ya. Besok-besok kalau ada yang ngomong kayak gitu, lapor aja, Bu, ke saya. Ntar gue laporin lo ke atasan gitu, Bu. Ya? Ya. Ya, silakan, Afwan. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berwudu sebelum pergi dan kita batal wudu jika ingin berwudu, akan tetapi tempat terbatas bagi akhwat. Bagaimana cara berwudu yang sah untuk menghindari terlihatnya aurat bagi akhwat? Itu kayak saya pernah dengar pertanyaan itu di mana ya? Apa di sini pernah ya? Pekan lalu mungkin. Baru di sini. Enggak, di kajian kapan gitu ada yang bertanya seperti ini persis. Enggak di sini. Ya udah kalian cari aja kajian saya yang sudah direkam. Bukan di sini ya? Misal seseorang akhwat ke Islamic Book Fair atau ke Fun Fair atau Ma'arad Festival apa gitu kan? Kadang-kadang tempat wudu buat akhwat karena darurat disediakan di luar. Ya. Gimana caranya? Ya, begini. Hendaknya para akhwat bekerja sama untuk menutupi akhwat yang sedang wudu, sehingga bisa wudu dengan baik. Memang sih kalau untuk kepala diberi maaf, yaitu cukup bagian atasnya saja diusap atau bagian atas dalam jambulnya diusap. Ya begitu, bagian depan atas. Itu bisa secara simbolis saja gitu, dimaafkan. Karena nggak mungkin dong perempuan itu kemudian mandi gitu, enggak, atau buka jilbab, nggak mungkin. Repot lagi nanti. Kenapa tetap dianjurkan untuk ditutup oleh akhwat lainnya? Karena dia bakal buka tangan.
Nah, untuk kaki, pakai kaos kaki kan, dia usap kaos kakinya. Kalau tadi dia memasukkan kaki di kaos kaki sebelumnya, memasukkannya dalam keadaan suci, maka dia cukup mengusap bagian atas saja. Simple. Pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Adapun bagian tangan harus kena semua. Telinga simbolis saja, Bu. Ya, kalau memang bisa dimasukkan ke telinga tangannya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya udah zahir dari jilbabnya aja. Itu dalam kondisi seperti itu ya. Adapun kalau kondisi normal, ya jangan. Enggak, tangan harus dibasuh. Kenapa gitu? Karena tangan itu dibasuh, dicuci. Wajah dibasuh, dicuci. Kaki asli dibasuh, dicuci. Namun ada keringanan untuk kaki, yaitu mengusap sepatu atau kaos kaki boleh. Kalau rambut, karena rambut asal diusap bukan dibasuh, maka boleh perwakilan dengan membasahkan sedikit aja bagian dari rambutnya di bagian depan. Itu boleh. Seperti itu, Ibu ya. Gimana, Bu? Paham, Bu? Kaki atas doang usapnya. Bawahnya nggak usah. Tangannya full. Dibuka tuh bagian lengannya dibuka. Makanya ditutupin sama akhwat lain. Jangan ditutupin sama ikhwan lain, ya repot. Ya, begitu. Silakan. Bertanya lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah kita ambil wudhu membelakangi kiblat dan ambil wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya? Kalau mengambil wudhu di membelakangi kiblat, sebagian ulama mengatakan itu kurang beradab. Namun yang sahih adalah tidak masalah. Yang bermasalah adalah menunaikan hajat. BAK atau BAB, menghadap atau membelakangi kiblat di outdoor. Iya, tempat terbuka. Kalau di indoor, menurut pendapat yang lebih sahih, boleh menghadap atau membelakangi kiblat di indoor. Tapi di outdoor tidak boleh. Nanti insya Allah ada hadisnya. Tenang aja. Akan sampai masanya insya Allah. Kalau wudu nggak masalah, mau menghadap kiblat ke membelakangi nggak masalah insya Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Wudu di kamar mandi, di WC. Dalam Sunan Abi Dawud ada larangan wudu di tempat kita menunaikan hajat. Tapi kata Syekh Ibn Raslan Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud, beliau menyatakan hadis ini dimaksudkan jika tempat menunaikan hajat itu tidak ada saluran air pembuangan. Adapun kamar mandi kita yang sekarang nggak masalah, bersih rata-rata kamar mandi rumahan mah, kecuali kamar mandi terminal. Nah itu jangan tuh, kalau bisa jangan. Atau WC umum yang blok itu, yang burik-burik itu, temboknya burik-burik itu jangan itu. Apalagi banyak gunung-gunung yang ada di tembok-tembok itu. Biasa orang kencing di situ. Ya. Jadi kalau itu WC-nya itu ada indikasi ini orang-orang gadungan ini nggak bener kencingnya, beleberan kemana-mana, jangan wudu di situ. Karena apa? Ada potensi terkena najis atau semisalnya. Belum lagi airnya yang kadang-kadang kotor. Iya. Jadi jangan. Tapi kalau kamar mandi rumahan atau WC umum yang bersih, tafadhol. Kayak WC umum Pertamina misalnya, bersih rata-rata, itu silakan. Atau yang luas gitu nggak apa-apa ya. Di dalam kamar mandi yang itu, bagaimana dengan melafalkan basmalah, boleh nggak? Melafalkan bismillah seperti mau wudu. Dalam kamar mandi ya. Maka ini khilaf di antara ulama, apakah boleh melafalkannya dengan lisan atau enggak. Tidak diharamkan. Tetapi sebagian ulama memakruhkan dengan lisan dan sebagian ulama membolehkan dengan lisan. Yang lebih selamat adalah dengan hati saja. Kalau di dalam kamar mandi
yang memang di situ tempatnya untuk menunaikan hajat. Adapun kalau di tempat wudu nggak masalah. Ya begitu. Ya ibu-ibu, ada lagi ibu-ibu? Pertanyaan bukan ibu-ibunya, ibu-ibunya ada dari tadi. Silakan. Cara apa? Memperbaiki wudu anak. Susah banget Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak saya tuh kalau wudu tuh saya oktav dari rendah sampai tinggi nggak gabung. Bagaimana cara memperbaiki? Dari apa? Dari apa, Bu? Apaan itu maksudnya itu? Oktav terendah. Anak saya kalau wudu karena Ustaz caranya bagaimana biar anak itu wudunya tuh tertib. Masya Allah. Oktav terendah sampai iya, Masya Allah ya. Bahasanya luar. Masya Allah. Cara ibu anaknya yang berapa tahun ini, Bu? Ya ibu pakainya oktav terendah. Oktav tertinggi ya ngajarin sambil nyanyi susah, Bu. Ibu ngajarin sambil nyanyi atau gimana? Maksudnya secara komplit. Ya susah, saya juga nggak kenal anak ya Bu. Ya jadi gini, pergaulkan anak itu kepada teman yang soleh gitu loh. Emang kesalahannya di mana anak itu Bu? Iya maksudnya Oke. Pertama ibu doakan semoga anak itu dapat hidayah, itu pertama. Kedua, perlu ketegasan Bapak. Bu, halo. Perlu ketegasan seorang bapak, Bu. Ini laki-laki kan anaknya, Bu? Ya, podoai. Perlu ketegasan seorang bapak. Bapaknya yang tegas. Do, wudu sing genah. Ya. Terserah mau pakai nada F minor, D minor terserah. Wudu yang benar. Diperhatikan, dipantau sama bapaknya. Jadi biasanya anak itu kalau sama ibunya kayak gitu. Dari dulu sama ibunya, ibu yang ngingetin terus, ya gitu-gitu aja terus. Makanya butuh bapak. Sosok bapak yang tegas. Bapaknya juga tegas, jangan melambai-lambai. Yang benar wudunya. Ya, dan bapaknya juga harus benar wudunya. Begitu Bu, saya khawatirnya jangan-jangan keturunan ini, wudu nggak benar, keturunan dari orang tuanya juga nggak benar, anaknya ikutan nggak benar, harus benar juga orang tuanya wudunya. Bapaknya tegesin. Bapaknya sekarang tugas bapaknya. Jadi kadang problematika anak susah diatur itu banyak karena bapaknya itu nggak memperhatikan. Jadi anak membutuhkan ketegasan bapaknya. Kalau misalnya ternyata mohon maaf ibu nggak ada bapaknya, cari bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak ada, cari bapak lain yang bisa menjadi bapak dia. Pokoknya butuh sosok bapak gitu loh, yang tegas. Ya begitu Bu ya. Itu solusinya sih Bu menurut saya. Karena saya pikir anak ini, si putri ini, karena ya cuma ibu doang yang ini. Saya pikir begitu. Wallahu alam, saya nggak tahu juga ya kenyataan gimana. Begitu Bu ya. Jangan tersinggung Bu, saya bilang begitu. Kalau sesuai kenyataan ya qadarullah. Ya. Ada lagi Ibu? Iya di sini apa artinya iya di sini? Silakan kalau mau nanya silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berwudu dengan air dalam botol spray atau penyemprot. Berwudu dengan air dalam botol spray kalau ditumpahin boleh. Karena jadinya tetesan. Saya belum selesai jawab. Yang kedua, kalau misal disemprot, ya, dan semprotnya itu cuma setetes doang. Intinya semprot, teman hasilnya cuma kalau dikumpulin cuma setetes, maka ini wallahu alam menurut saya tidak sah. Iya.
Kecuali kok semprotan gede kayak Baygon yang gede gitu. Sprot gitu kan, bertetes-tetes banyak gitu. Ya double gitu apa. Maka itu bisa. Tapi kalau misalnya semprot cuma terus diusap gini, ini tidak sah. Nggak sah. Iya, karena apa? Karena untuk wajah, tangan dan kaki itu harus dibasuh. Artinya harus bukan merata, bukan itu maknanya. Harus mengalir airnya. Akhirnya jadi kayak mengusap kepala. Jadi kayak mengusap itu beda. Mengusap itu cukup lembapan saja. Seperti itu lembab itu, bukan basah. Bukan basuh, lembab. Maka nggak boleh. Jangan pakai spray. Atau mungkin boleh pakai bawa botol spray, kemudian habis itu tumpahin. Nah baru tuh. Tapi botol spray kan kecil. Sekarang botol spray berapa? Seberapa kecil? 100 mili. Parfum dong. Nih kayak gini botol spray. Iya, saya jual ini kalau misal 10 mili. Iya. Lumayan. Udah lama nggak ada rakyat sini yang beli dari saya, udah lama tuh. Kalau musta'an ya. Nggak tahu kenapa mereka. Ya, misalnya segini aja, ini 10 mili doang. Ini nggak cukup gitu loh. Coba sekarang air segini bisa cukup insya Allah. Ini kira-kira 150 mililiter nih. 150 atau 200 lah. Saya minum dulu, bismillah. Gelas aqua bisa. Segelas aqua tuh, aqua yang kecil bisa. Tapi harus benar-benar diiritin dan nggak disemprotin. Ya disemprotin lama, habis ini kan berapa mili Pak? Nah, seginian lah, 200-an. Pak, ini aja parfum aja yang 100 mili. Saya nggak bawa sih sayangnya. Yang 100 mili aja. Disemprotin lama itu. Tapi kalau pakai air kayak gini kan bisa, dituangin sedikit-sedikit bisa. Iya. Dituangin, nuang sendiri bisa, dituangin bisa. Mau saya praktekin di sini di rumah orang soalnya nggak enak. Basah nanti. Kayak gini misalnya. Nah, seret gini kan? Muka gini. Jangan, ini rumah orang nggak enak. Nggak apa-apa. Nggak, kalau misalnya boleh di sini wudu, di karpet ini boleh wudu, saya minta selang. Biar sekalian. Biar basah sekalian, biar cuci sekalian, laundryin sekalian. Nggak usah, nggak, jangan, nggak mau. Udah jam segini lah. Iya, tuang. Nih, misalnya nih ya. Minum. Kalau mau kumur-kumur ya kayak gini kumur-kumurnya. Bukan diminum serut gitu. Itu sama. Itu enggak kayak gitu caranya, sunahnya enggak gitu. Jangan. Gak enak lah. Jangan, gak enak. Enggak usah. Rumah orang. Bayangin aja lah. Kemudian istinsyak tangan kanan, ya kayak di keran aja gitu loh. Terus masukin, keluarin tangan kiri, di tangan kiri kayak gini. Itu harus 3 kali apa 1 kali? 1 kali minimal. Iya, wajib. Kalian mengatakan itu wajib 1 kali minimal. Nah kalau mau wajah, biar bisa kayak gini. Janganlah. Atau dituangin sama orang. Nih, Pak Agung, tuangin Pak Agung. Karena mereka mempersilahkan, kita basahin aja sekalian. Ya. Nggak usah, jangan, nggak enak, basah aja sekalian. Nih, misalnya kayak gini kan, sedikit aja, jangan banyak. Nah, langsung tuh. Nah ini airnya lumayan banyak, tambahin lagi biar basah sekalian. Ya kan? Nah, lagi. Nah, ini air nih. Ciprat tuh. Main cuci muka, soalnya saya gerah, soalnya jadi enak juga air. Nah, ini wudu ini. Umurnya bisa ditarik harus dibuang. Dibuang atuh. Jangan. Dibuang. Ke ujung kulon.
Enggak, ini apa ya? Enggak tahu saya, pertanyaan ini Baru munculnya di sini. baru kali ini loh. Sampah. Kalau keadaan safar itu Iya, emang mau di mana sih? Mau wudhu di mana sih coba sok? Mau wudhu di mana sok ayo toh? Ayo sok. Lagi umroh di pesawat, kumur-kumur. Kan di kamar mandi wudhunya. Banyak alasan. Oke, wudhu misalnya wudhu di ini, wudhu di seat, di tempat duduk pesawat, kumur-kumur. Ada kan teman di samping, buang ke muka ya sekalian. Lagian sih nanya kayak gini, tahu susah dibuang di situ. Kamar mandi kan ada. Hah? Bukan jendela lagi. Dalam Masjidil Haram. Gak apa-apa, cari bagian yang Masjidil Haram itu kan kadang ada bagian selokan-selokan itu. Atau ada gelas. Kan bisa nyari gelas-gelas yang buat zam-zam itu. Pakai akal lah sedikit, masa kayak gitu. Ya kan bisa cari hal yang maksudnya solusinya gampang lah. intinya nggak boleh ditelan ya kalau Bukan nggak boleh, kalau emang mau telan silahkan. Itu tetap sah. Cuman itu nggak ada sunahnya habis kumur-kumur telan. Itu minum. Itu ngebersihin mulut habis makan namanya kayak gitu. Wah, mustahil. Kadang makin tua tuh pertanyaannya tuh makin aneh gitu loh. Kayak udah lupa gitu, selama ini hidup kayak udah lupa gitu loh cara wudhu. Apa? Khuf. Ya, kenapa dia? Nanti sebenarnya masih ada, kira-kira 3 bulan lagi insya Allah saya jawab. Enggak, soalnya ini masih ada, masih berapa hadis lagi. Khuf masih lama. Iya giniin aja lah Bu, set gitu aja udah. Ke atas ke bawah, udah ke atas ke bawah dah gitu aja. Gini nih, nah gitu dah gitu. Sepatunya bisa, kaos kakinya bisa. Ya. Insyaallah. Ada makanan nggak abis ini? Hah? Iya, cuman rame tapi kan pertanyaannya kan nggak seperti ini, tak kira. Oke, cukup sampai sini aja karena udah sore banget ini. Ya, kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.